Halo semuanya, jadi kita mulai lagi cerita atau pembelajaran kita hari ini. Ya, pembelajaran kita hari ini kita akan mulai dulu dengan perhitungan PPh jadi hari ini. Jadi kalau bisa join dulu ke PPh pasal 21 kayak Sera nih. Sera sudah masuk, ya. Sera sudah masuk, ya. Yang lain belum masuk nih. Ini cuma ada Seranya di sini nih. Nah, oke. Halo, IPS 1. Apakah suara saya terdengar yang jelas? Halo. Halo. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai dulu dengan perhitungan PPh pasal 21. Jadi udah tahu apa kepanjangan PPh? Panjangannya apa ya PPh ya? Saya bisa jawab langsung. Lebih bagus langsung dijawab, jadi saya lebih cepat. Oke, hanya bisa jawab dulu. Halo. Pajak penghasilan, Pak. Pajak penghasilan. Ya. Nah, penghasilan itu sebenarnya PPh itu Pak, penghasilan kan bukan hanya pada manusia, Pak. Iya, objeknya ada apa aja atau subjeknya yang bisa jadikan subjek yang menjadi pembayar siapa saja gitu loh ya. Yang punya pembayar adalah manusia yang menjadi punya penghasilan dan perusahaan yang punya penghasilan. Ya. Cuman yang kita bahas itu adalah subjeknya yang orang atau manusia. Nah, jadi PPh pasal yang kita pakai adalah pasal 21, PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21 itu adalah PPh yang mengatur penghasilan yang objeknya adalah gaji. Ya, PPh pasal 21 adalah objeknya adalah gaji. Nah, tahu kalau secara arti itu dia ini. Ya, secara arti itu dia ini. Jadi hari ini kita coba belajar pakai Google Sheet ya. Oke. Jadi kalau secara arti itu merupakan jenis pajak yang dikenakan merupakan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai. Bukan pegawai, mantan pegawai, bahkan mantan pegawai juga dimasuk ya. Berarti kalau misalnya mantan pegawai dapatnya apa Pak? Uang pensiunan, ya, tunjangan, itu masih harus dihitung. Pak, kenapa seperti itu Pak? Kasihan dong Pak, orang yang sudah pensiun harus bayar pajak. Jelas, karena mereka juga perlu merasakan yang namanya setidaknya mereka perlu merasakan yang namanya adalah balas jasa. Kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa pajak itu ada balas jasanya. Balas jasanya dalam bentuk apa? Banyak jenisnya. Ya. Nah, PPh pasal 21 yang kita pelajari hari ini adalah, jadi saya perlu suara. Saya perlu suara karena saya perlu tahu ini Anda jelas atau tidak. Yang saya baru dengar hari ini baru Aldi. Nanti kalau saya nggak dengar yang lain maka saya nggak tahu. Saya hafal kok suara kalian, jadi tolong saya perlu suara. Oke, mari kita mulai dulu. PPh pasal 21 itu dikenakan dengan sesuai tarif pajak. Tarif pajak itu ada 5%, 15%, 25%, sama 30%. Di mana 5% itu 0 sampai 50 juta. Habis ini 50 sampai 250 juta. Hasil ini 250 juta sampai 500 juta. Dan ini lebih dari 500 juta. Ini dikenakan pada tarif ini ya, dikenakan pada tarif ini dikenakan pada yang namanya pajak penghasilan kena pajak
penghasilan kena pajak itu adalah PKP. Nah, biasanya PKP itu digunakan, PKP adalah pajak yang telah dihitung, penghasilan itulah penghasilan yang telah dihitung hingga penghasilan dihitung dengan cara tertentu hingga mendapatkan nominal pendapatan yang bakal menjadi kena pajak. Ya, kena pajak gimana Pak? Jadi kita mulai contoh. Jadi misalnya Vera memiliki PKP sebesar 200 juta. Perlu saya kasih tahu dulu, jadi saya itu sering pakai dengan metode ini. Jadi saya buat ember saya dulu ya. Ini saya buat ember. Jadi kalau kita secara lihat ya, kalau kita lihat secara benar-benar, jadi dia ada 4 jenis ember, ya. Kenapa saya bilang ember? Karena secara ember ini maksimalnya 50 juta. Kok Bapak bisa tahu? Karena di sini kita lihat angka besarnya dulu ya, ngerti ya? Halo, suaranya? Ngerti ya. Jadi ember 1 ini bisa berisi 50 juta dengan potongan sebesar 5%. Oke. Habis itu ember kedua itu bisa muat 250 juta dengan potongan 15%. Bukan 250 juta tapi selisihnya. Berapa selisih antara 50 sama 250? Ini selisihnya berapa? 200. Jadi bisa hanya terisi 200 juta, maafkan saya. Nah, dan ini yang ketiga adalah antara 250 sampai 500, selisihnya berapa? Halo. Pakai suara ya. Saya enggak buka ke mic lagi. Jadi saya langsung. Halo? 25, Pak. 25 atau 250? Halo yang lain? 50. 250 juta. Ya, 250 juta. Dan ini terkena tarif yang 25%-nya. Dan yang terakhir adalah sisanya. Yang ini bebas. Ember keempat tuh bebas. Yang penting sisanya. Tahu kan konsep ember ya? Konsep ember itu harus penuh dulu, dia baru meluap kan? Dia harus penuh dulu, dia baru meluap. Kalau nggak penuh, dia nggak meluap. Ya, jadi konsep ember itu harus penuh dulu, baru meluap. Benar nggak? Pernah nggak lah ember tiba-tiba bocor karena misalnya embernya masih bagus tiba-tiba bocor? Kan nggak mungkin ya. Jadi secara cerita itu kalau ini adalah, kalau kita lihat dia harus tuang air dulu. Kalau misalnya kita masukkan air udah penuh, kalau masih ada lebih baru masuk ke ember kedua. Kalau masih ada lebih baru masuk ke ember ketiga. Kalau masih ada lebih baru masukkan ember keempat. Ember keempat tuh ember paling khusus. Jadi dia bisa muat berapa banyak dengan tarif 30%. Ya, ngerti ya sampai sini ya? Sebelum saya kasih contoh ya. Jadi saya selalu pakai metode ember. Dari dulu saya selalu pakai metode ember. Nah, mari kita contoh. Si Sera ini punya PKP-nya sebesar 200 juta.
Maka kita mulai dulu dari tahap 1. Biasa saya tulis kayak gini. Tahap 1 berarti ember 1. Ya. Ember 1 itu adalah 5% kalikan dengan berapa? Jadi aja kali berapa dia? Tunggu ya. Jadi ini sekalikan berapa nominalnya? Si Sera punya berapa juta? Halo? 200 juta. 200. 100. Berarti kalau dimasukkan ember 1 meluap nggak airnya? Meluap. Meluap. Enggak. Berarti cuma bisa masuk berapa juta di ember 1? 50 juta. 50 juta. 50, Pak. Betul. Kalau masuk 50 berarti sisa berapa juta? 150 juta. 150 juta. Kalau 150 juta berarti kita masukkan ke ember kedua ya, benar ya. Ember kedua bisa kena tarif pajak berapa persen? 14%. 15. 15%. Kita kalikan sama ember kedua mau berapa juta? 200 juta. Berarti masih bisa berlebih ya, 150 juta ya. Berarti kita perlu pakai ember ketiga nggak sama keempat? Tidak. Enggak. Bagus. Iya, bagus. Nggak perlu. Kita pakai petik karena ini nggak bisa diketik ya. Oke, berarti tinggal kalikan aja 5% kalikan 150 juta sama ini juga tinggal kita kalikan aja 5% kalikan 250 juta. Berarti dapatnya adalah 2,5 juta sama 225 juta. Berarti PPh pasal 21 per tahun yang harus dibayarkan adalah berarti dapat berapa? 25 juta ya, betul ya? Benar nggak ini? Dapat 25 juta. Benar. Oke, sampai sini pertanyaan dulu sebelum saya kasih contoh satu lagi. Jadi ini yang harus dibayar secara per tahun. Kalau mau dibayar per bulan, biasanya dicari per bulan. Ya, yang biasanya dicari adalah PPh pasal 1 per bulan, PPh pasal 21 per bulan. Ya. Kalau dicari per bulan, berarti gimana? Bagi 12. Iya, 25 juta kita bagi aja 12. Dapatnya adalah 208.333. Ya. Pak, perlu kita tahu dulu, Pak, kalau di pajak itu, kalau 0,33 perlu dibayar ke Pak 0,33 rupiah? Atau perlu dibulatkan ke atas Pak? Saya kasih tahu dulu, pajak itu punya konsep yang paling efektif adalah pajak tidak pernah membebankan wajib pajak. Jadi dia selalu tidak pernah mempunyai wajib pajak. Jadi nominal selalu dibulatkan ke bawah. Tidak sesuai dengan aturan matematika. Kalau matematika, kalau 2.833,5 berarti 5-nya dibulatkan ke atas ya, betul ya? Berarti jadi 4 kan, tapi kalau ini enggak. Jadi pajak itu tidak pernah membebankan si wajib pajaknya, jadi nominalnya selalu dibulatkan ke bawah dan tidak sesuai dengan aturan matematika. Nah, sekarang kita lanjut. Misalnya Aldrich memiliki PKP. Aldrich, coba saya tanya. Aldrich, Ya Pak. PKP itu apa Aldrich? PKP. Oh, lupa. Penghasilan kena pajak.
Iya, penghasilan kena pajak. Oke, mari kita mulai PKP-nya Aldrich. Aldrich punya PKP 800 juta. Oke, yang lain bersuara juga ya. Jangan cuma Aldrich, saya nggak mau saya mau yang lain juga bersuara. Oke, maka ember 1 mau berapa? Ember 1 kena tarif berapa persen dulu? 5%. 5%. 5%. Kalikan berapa nih? 50 juta. juta. 40 juta karena dia cuma muat 50 juta ya. Oke, bagus. Habis itu sisanya kita buang ke ember kedua. Ember kedua berapa persen? 15%. 15%. Kalikan dengan 250 juta. 250 juta. Oke, 250 juta. Kenapa 250 juta? Nggak salah nih. Coba kita lihat ya. Kita cuma muatnya cuma 200 juta. Berarti lebih kan nih? Boleh nggak ditulis kayak gini? Ini salah ya. Harusnya cuma 200 juta. Karena MB kedua tuh cuma dilihat angkanya selisihnya. Jadi yang kita lihat itu selisihnya. Oke. Berarti udah masuk berapa nih? 250 juta ya? Berarti sisa berapa juta ya? Sisa berapa juta ya? Berarti kita perlu ember ketiga kan, betul? Kalikan dengan ember ketiga mau berapa juta? 250 juta. Udah berapa juta nih? 50, 250, 500 juta ya. Berarti kita butuh ember keempat kan? Kenapa? Karena masih ada 300 juta yang perlu dikalikan kan? Betul ya? Tinggal 300 juta ya. Jadi ember keempat bisa muat berapa saja? Iya, bisa muat berapa saja sampai sampai hitungannya full. Ya. Berarti kalau pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Aldrich adalah sebesar 1,85 ya. Sama kalau per bulannya berarti Aldrich perlu bayar. Oke, saya mau tanya nih. Saya mau tanya satu orang. Tunggu ya. Untuk angka yang ini nih. 6,67. Berarti Aldrich perlu bayar berapa ya? Saya kasih dua opsi ya. Yang A 15 416 666 atau yang B 15 416 667. Jawabannya A atau B? A. Iya, jawabannya benar adalah A ya. Kenapa? Karena dia tidak boleh dibulatkan secara matematika. Kalau dia dibulatkan secara matematika, berarti dia sudah mulai membebankan pajak pada wajib pajak. Dia sudah mulai membebankan wajib pajak kepada wajib pajak. Bahkan biasanya yang kalau nanti Anda pelajari di kuliah ya, kalau kuliah Anda ada ajakan pajak, biasanya itu pajak itu dibulatkan ke bawah sampai ribuan rupiah. Dibulatkan ke bawah sampai ribuan rupiah. Biasanya 666 ini dibuang. Kalau paling banyak dibuatkan sampai ratusan rupiah, berarti hanya 600 rupiah. Cuma kita nggak belajar itu, jadi kita cuma belajar yang biasa. Jadi jawabannya adalah yang tepat adalah yang hijau, yang merah adalah yang salah. Ini yang benar, ini yang salah. Kenapa? Karena dia membulatkan. Alasannya adalah dia membulatkan. Ingat, kalau saya ngomong seperti ini berarti ada kemungkinan ada soal yang bisa keluar seperti ini juga. Jadi saya tanya nanti. Jadi yang mana yang tepat? Kenapa alasannya seperti itu? Ya, saya sudah kasih tahu ya. Alasannya adalah dia tidak boleh membebankan wajib pajak. Ya, itu alasan yang paling harus didengarkan. Bahwa alasan kenapa nominalnya nggak dibayarkan ke atas adalah karena dia tidak boleh membayarkan wajib pajak. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ngerti nggak ya? Kalau hitung PKP, dihitung PPH per bulan. Sebelum saya lanjut. Halo? Halo? Ngerti. Oke. Yang lain?
Ada yang mau tanya dulu nggak? Saya perlu tanya yang nggak ngerti. Saya bukan yang kalau ngerti sih enak dia jawabnya. Kalau ada yang nggak ngerti nggak? Halo? Ada nggak yang nggak ngerti? Jangan diam-diam, tiba-tiba nggak bisa. Semua bisa ya? Aldi, Aldrich, Alvin, HO bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. HO aja nggak jawab. Caroline, Clarissa bisa? Bisa, Pak. Oke. Devita, Bisa, Pak. Felicia, Bisa, Pak. Felicia, Bisa, Pak. Andi, Asui, Kelly, Kevin Pardede. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba kita agak ujung. Filia, Vincentius, Vanesio. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Terus. Oke. Tolong keep aktif ya. Jadi ini anggapannya kalau dimulai dari, kita mulai kasih warna ya. Kita agak besarkan tulisannya. Anggapan jika soal diberikan dari nilai PKP. Tadi PKP apa ya, Devita ya? Pajak. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Oke. Nah, sebenarnya kalau secara ini sebenarnya penghasilan kena pajak itu didapat dari penghasilan neto dikurangi sama PTKP. PTKP adalah, ada yang bisa jawab saya PTKP adalah? Penghasilan tidak kena pajak. Oh, keren. Penghasilan tidak kena pajak. Ya, penghasilan yang tidak kena pajak. Tak, apa maksudnya penghasilan yang tidak kena pajak? Nah, ini nih. Jadi penghasilan tidak kena pajak itu adalah untuk kita yang telah bekerja, ya, untuk kita yang telah bekerja, untuk wajib pribadi, Anda akan dipotong sebesar senilai 54 juta rupiah. Jadi ini potongan yang wajib dipotong di penghasilan neto. Ya, di penghasilan neto. Untuk yang sudah status menikah, kalau Anda lupa, paling gampang adalah tinggal 54 juta Anda bagi 12. Itulah nominalnya, berarti 4,5 juta. Jadi nominalnya adalah 4,5 juta untuk kalau Anda sudah nikah. Akan dipotong kalau Anda sudah menikah. Berarti kalau kayak saya punya penghasilan, berarti saya belum bisa potong nikah dong. Kenapa? Karena saya belum punya istri. Ya, saya belum punya istri. Dan belum kalian tahu maksimum istri yang diakui negara cuma 1. Jadi kalau misalnya saya punya istri 10, maka yang dipotong cuma 1 istri. Ngerti ya? Jadi jangan sampai saya punya istri 10, kalian kalikan 10 juga. Ya, jadi istri yang diakui secara pajak hanya 1. Mau yang istri 1 sampai istri 10, ya penting pilih salah satu lah yang mau diakui. Ya, habis itu anak. Anak juga sama nominalnya. Kalau lupa tinggal wajib pribadi bagi 12. Pasti nominalnya sama. Itu yang dihafal. Cara hafalnya kayak gitu kalau mau cepat. Kalau anak, ada yang tahu maksimum anak diakui berapa? 3. Iya, diakui 3. Sorry. Jadi kalau satu anak berarti kena 4,5 juta ya, betul ya? Kalau 2 anak kena berapa? 9 juta. 9 juta. Kalau 3 anak 13,5 juta. Kalau 10 anak kena berapa ya? 13,5 juga, Pak. 13,5 juga. Bagus.
Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjut. Jadi yang kita sekarang diketahui adalah penghasilan neto. Penghasilan neto merupakan penghasilan bersih yang akan dikurangi PTKP untuk mencari tahu nilai PKP. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Halo. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Misalnya Albi mempunyai penghasilan neto berapa misalnya? 200 juta per tahun ya, harus per tahun dulu ya. Ini nominalnya semua dalam waktu per tahun. Tahun, bukan per bulan. Jadi kalau harus saya tahu nilai per tahun dulu. Ya. Albi punya penghasilan neto 200 juta per tahun. Maka hal yang Anda harus lakukan adalah pertama, buat bentuk kayak akuntansi. Akuntansi, Pak, maksudnya apa? Jadi Anda harus punya model tabel. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi misalnya ini 200 juta. Saya tulis sengaja agak menyamping karena saya perlu tahu PTKP. Saya lupa kasih tahu keterangannya. Albi telah berkeluarga dan memiliki kita lebih ekstrim nih. Albi memiliki 5 istri dan 20 anak. Oke? Kita sekarang mau hitung PTKP-nya. Berarti hal yang pertama yang akan dikenai Aldi adalah untuk dipotong adalah WP sendiri. ya WP sendiri atau yang kita sering singkat dengan WP sendiri. Wajib pribadi atau WP boleh disingkat ya, 54 juta. Jadi ini pasti kena si Aldi. Ya, dan nggak pernah dikurang. Ya, tidak boleh dikurang. Habis itu setelah itu Yang nikah. menikah. Menikahnya hitung berapa kali nih? Aldi punya 5 istri nih. 1. Satu jam. Jangan hitung sampai 5 ya. Anaknya 3. 3 anak. jadi 13 juta setengah ya. Maka kalau ditotalkan dapatnya adalah, tunggu ya, saya kasih garis dulu. Dapatnya adalah, harus digeser ke samping. Berarti 54 juta tambahkan dengan 18 juta. Berarti dapatnya adalah 72 juta, betul ya? Atau saya salah hitung? Betul seperti ini? 72 juta? Betul. Nah, ini adalah total PTKP. Nah, ini saya buat tabel dulu biar nampak jelas. Jadi sengaja harus digeser ke samping supaya ketika digeser Anda udah tahu, oh ini loh, oke. Nah, itu adalah total PTKP. Setelah itu, setelah dikurangi, maka akan mendapat nilai PKP. Jadi 200 juta dikurangi 72 juta, akan menjadi nilainya, dikurangi ya ini ya. 200 kurangi 72, berarti dapatnya ada 128, betul? Oke, ini adalah nilai per tahun, wajib sudah per tahun. Ngerti? Sampai di sini. Halo. Nanti setelah dapat PKP harus gimana? Mau hitung pajak PPh pasal 21. Perhitungan pajak PPh 21. Jadi kayak gimana perhitungan PPh pasal 21? Halo. Pertama harus dibagi dalam bentuk ember. Pertama 5% dulu. Kalikan berapa juta? 50. Kenapa 50?
Karena lebih ya. Setelah itu, yang ember kedua, kalikan berapa persen? 15%. Kalikan berapa? 200. 200 juta. Habis itu ember ketiga. Ember ketiga kali berapa? Saya ikuti kalian ya. Kalikan dengan? Halo. Pak, ada ember ketiga, Pak. Ada ember ketiga. Ada bahasa salah. Jadi ember kedua semua ada gini aja ya, selesai. Ini berapa? Kalau mau ditambahin. 78 juta kah? Dia 78 juta. Yang mana 78 juta? Yang 15%, Pak. Kenapa 15% 78 juta? Sisanya, Pak. 18 kurang, Pak. Iya, karena sisanya ya, bukan lihat dari nominalnya. Kan kita nominal PKP-nya adalah 128 juta kan? Berarti tinggal 50 juta sama 78 juta dong. Ya. Nah, tinggal kita tambahin. Berarti saya pinjam dulu yang atas supaya saya nggak capek-capek kerjainnya. Berarti yang dibayar adalah sebesar 1.183.333. Ya. Sampai sini ini ngerti dulu. Kita contoh satu lagi nih. Hey, brother dan sister, bisa ini? Halo? Pak, bagaimana kalau dia seorang duda punya satu anak? Kalau istrinya sudah meninggal secara sah dan hukum, maksudnya setelah dilaporkan dan segala macam, maka boleh dihilangkan nikahnya. Cuma saya nggak pernah tanya itu. Ya, tenang, saya nggak pernah tanya seorang duda dan janda. Ya. Oke. Halo, sampai sini ngerti nggak nih? Ngerti, Pak. Ngerti. Habis ini saya soal loh. Oke, nggak apa. Berarti kita mulai dulu dari penghasilan neto. Oke, kalau kita baca penghasilan netonya Surya itu 80 juta per bulan. Berarti pertama hal yang kita perlu tuliskan adalah kita boleh langsung hitung per tahun. Kalau kamu mau hitung di kertas satu juga boleh. Tapi kalau nggak mau langsung hitung per tahun juga bisa. Tapi kalau nggak mau tinggal tulis kayak gini aja dulu. 80 juta per bulan. Ini perlu dituliskan kalau mau tulis kayak gini. Habis itu tulis sekali lagi penghasilan neto per tahun. Berarti dapatnya adalah 80 juta kalikan sama 12. Ya. Ini adalah 960 juta. Per tahun. Maka apa yang harus kita lakuin? WP sendiri. Kurang WP. Iya, berarti tuliskan PTKP dulu. PTKP baru WP 54 juta. Nah, itu tulis apa lagi? Nikah. WP kawin. Berapa? 1,5 juta. Habis itu anak ada? Anak 1. Oke, 4,5 juta. Bagaimana kalau dia jomblo? Berarti nikah sama anak nggak perlu ya tadi ya? Oke, kita lanjut. Maka totalnya jadi, saya besarkan. Saya buat kotak dulu. Ini berarti jadi berapa? 54 juta tambah 9, berarti 63 juta, betul? 63 juta. Maka ini adalah total PTKP.
Pak, apakah harus buat dalam bentuk tabel seperti ini yang jelas? Iya, harus jelas. Berarti ini dalam bentuk PKP. PKP-nya berapa? PKP-nya 80 kurang 63 atau 60 kurang 63? Halo. 960 Pak. 960 63. Oke, ini berarti dapat tahun. Setelah itu bagi kita hitung perhitungan PPh pasal 21. Hitungan pajak PPh pasal 21. Jadi kita mulai dulu. Kita mulai dari ember 1 ya. Ember 1 kalikan berapa nih? 50. 5% kali 5% kali 50 juta. Terus itu yang kedua 15% kali 200. 5% kalikan 2 juta. Terus itu yang ketiga perlu dipakai nggak? Perlu. 25% Kali 250. 50. Oke. Ember keempat 30% kali 397. 397. Oke. Udah, tinggal dihitung aja. Oke, ini tinggal tambahin. Kalikan, kita kalikan aja ya. Habis itu tinggal hitung pajak PPh pasal 21 yang perlu dibayarkan. Oke, berarti dapatnya adalah 17.841.667. Oke, sampai sini bingung? Bro? Sebelum saya masuk ke bagian yang terakhir dari penghasilan bruto, habis ini kalian belajar penghasilan bruto ke PKP. Jadi ini jenis kedua. Jika diketahui dari penghasilan neto. Dan ingat, penghasilan neto wajib per bulan atau per tahun tadi? Per tahun. Tahun. Good. Saya kasih warna biar beda sedikit. Ini kasih warna merah. Oke. Oke, sampai sini ada mau tanyakan dulu. Ada yang mau nanya masalah PTKP, karena kalau dulu PTKP itu paling sering ditanyakan. Pak, kalau yang ditanya itu biasanya yang aneh-aneh. Kalau misalnya anaknya angkat gimana? Kalau anak angkat, kalau secara sah, secara hukum masih dianggap. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Halo? Tidak, Pak. Halo? Halo? Tidak, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan Vincentius. Kan Pak yang perhitungan pajak PPh 21 tuh yang bagian Yang mana dulu nih? Bagian yang mana dulu nih? yang paling bawah, Pak. Yang bagian bawah. Tunggu ya, saya kasih tabel dulu biar tidak terlalu jelek. Nah, kenapa? Dapat yang 5% kali 50.000 tuh di mana, Pak? 5% kali 50 juta. Oke. Iya. Saya mau minta Sarah, silakan Sarah, jelaskan Sarah. Kenapa bisa dapat 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta? Itu emang peraturan pajak PPh 21. Itu Ya, ada peraturan ini 5%, ya 5%, 15, 25, sama 30. Iya, itu dilihat dari metode Ember, Vincentius. Ya, berarti kan sekarang Ember kita mau diisi dengan angka 897 juta. Ember pertama itu cuma muat berapa persen, Vincentius? Cuma muat berapa juta, Vincent? 50.
50. Maka benar dong, di halaman 90 juta saya tuang di 50 juta. Karena nggak bisa tuang habis kan? Iya. Benar nggak? Berarti sisanya kita mau buang ke ember ke berapa? Ember kedua Nah, ember kedua bisa muat berapa juta? 200. 200. Tadi kan udah buang 50 juta, berarti tinggal 827 juta. Berarti buang penuh dong ya? Iya. Dan seterusnya seperti itu. Ngerti? Iya Pak, ngerti Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Oke, sampai sini yang mau tanya dulu. Nah, Vincentius. Halo. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kita mulai dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu adalah gaji yang diterima pegawai sebelum dipotong iuran dan tunjangan hingga menjadi nilai penghasilan neto. Yang sering terjadi adalah dikasih tahu misalnya contoh biaya jabatan. Biaya jabatan itu biasanya 5%. Maksimal itu yang paling penting ini adalah yang biaya jabatan. Dia maksimal 5%. Ya, biasanya 5%. Maksimal itu cuma 500.000 dari nilai gaji. 5% itu dari mana Pak? Dari nilai gaji. Ya, ini contoh. Kita udah mulai soal lengkap nih. Segi memiliki gaji 80 juta per bulan. Ini sorry, 500.000 per bulan. Atau 6 juta per tahun. Ya. Itu hanya khusus biaya jabatan. Ini selalu dikurangin, mau dikasih tahu ataupun tak dikasih tahu, Ini yang selalu buat mereka salah. Segi memiliki gaji 80 juta per bulan. Oke. Segi memiliki gaji 80 juta per bulan. Setelah itu Segi memiliki 2 istri dan 1 anak. Di mana perusahaan Segi memiliki biaya asuransi 2%. Berapa PPh yang dibayar Segi? Maka hal yang pertama kita tuliskan adalah penghasilan bruto. Ya, cara kerjanya adalah pertama adalah penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya adalah sebesar 80 juta per bulan. Ini per bulannya. Mau ubah per tahun dulu atau per bulan dulu? Kalau mau per bulan dulu juga boleh, penghasilan per tahun juga boleh. Penghasilan bruto kita ubah dulu ke per tahun. Berarti dapatnya adalah 80 juta kalikan dengan 12. Berarti 990 juta per tahun. Oke, ini penghasilan bruto dulu ya. Hampir sama, cuman jangan sampai terkecoh. Dia beda cerita. Oke. Setelah itu kita mulai dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan 5%. Ya. Berarti kalau secara tulisan 5% kita kalikan dengan
Jadi kalau mau langsung tulis juga boleh. 5% kalikan dengan 960 juta. Ya. Kalikan 960 juta. Lepas itu, yang tadi saya bilang ya, biaya jabatan pasti ada walaupun nggak dituliskan. Satu lagi adalah biaya apa? Biaya asuransi ya. Sampai sini paham dulu, karena kalau nggak sampai sini nggak paham nih bahaya nih. Oke, biaya jabatan itu pasti 5%, sudah pasti 5%. Oke, sampai sini bingung? Halo? Tidak, Pak. Tidak, bagus. Lepas itu, ini berarti 2% kalikan dengan 960 juta. Oke. Nah, ini yang perlu kita tahu dulu. 5% kali 960 juta adalah nominalnya. Kalau 5% kali 960 juta dapat berapa sebenarnya? Coba kita kalikan ya. 5% kita kalikan dengan 960 juta. Ini adalah 48 juta. Oke, boleh nggak saya pakai nominal 48 juta ya? Halo? Enggak, Pak. Boleh nggak ya? Tidak. Tidak, kenapa? Karena maksimal 6 juta. Maksimal 6 juta. Berarti kalau misalnya lebih, berarti kita tinggal masukkan aja angka nominalnya adalah 6 juta. Walaupun dia lebih ya. Walaupun dia lebih, kita masukkan nominalnya 6 juta. Bukan 48 juta. Pak, kalau kurang gimana? Apakah harus dipaksakan di 6 juta? Tidak. Kalau kurang nggak masalah. Jadi contohnya kalau dia cuma 4 juta ya boleh kan? Karena tidak lebih kan? Yang penting maksimalnya 6 juta. Ngerti sampai sini? Halo, Y1. Ini kalau nggak ngerti saya buku aja. Karena saya perlu jawaban Anda. Jangan kayak tadi saya udah tanya sampai ujung, ditanya tiba-tiba muncul pertanyaan embel. Paham, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Berarti tinggal masukkan aja 2. Kalau yang ini 2% kalikan dengan 960 juta. Ya. Kebetulan dapat 19 juta 200. Ini perlu diubah jadi 6 juta nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Karena dia nggak ada hubungan sama biaya jabatan kan? Tadi yang saya perlukan hanya yang biaya jabatan yang boleh. Berarti saya tinggal tambahkan. Berarti ini nggak ada namanya biasanya. Berarti 6 juta tambah 19 juta 200 adalah 25 juta 200. Maka ini akan adalah penghasilan neto. Penghasilan netonya berarti menjadi 960 juta kita kurangi sama 25 juta 200 per tahun. Kalau sudah penghasilan neto perlu di ngapain? Cari PTKP, Pak. PTKP. Berarti PTKP-nya pertama adalah WP, betul? 54 juta. Setelah itu adalah Nikah. nikah anak. Nikahnya berapa? Anaknya berapa? 5 juta. 1,5 juta. Anaknya 4,5 juta. sama. Oke, berarti totalnya adalah sebesar, langsung ke sini aja ya, karena biar lurus. 9 juta berarti 63 juta. Berarti ini adalah total PTKP. Maka dapatnya apa? Masih ingin nggak sistematikanya? Dapatnya apa? Penghasilan neto dikurangi total PTKP dapatnya apa?
PKP, Halo. Pak. PKP. Berarti nominalnya adalah 93 juta kurangi sama atasnya 807 juta per tahun. Ya. Terus dapat PKP ngapain? Perhitungan pajak PPh 21. Pertama kita pakai M1 betul. Tuh. Tuh 5% kalikan 50 juta. 50 juta. 50 juta. Itu kedua 15 kali 15%. 200. 200. 200 juta. 200 juta. Itu yang ketiga 25%. Kali 250. Itu yang keempat 30%. 30% kali 371. 371. 400 ya. Oke, berarti kita tinggal tambahin semua. Oke, ini tinggal tambahkan. Oke, maka yang dibayar dia adalah per tahun adalah 17 juta. Oke, sampai sini ngerti? Oh, saya kasih grafik dulu. Halo. Ngerti, Pak. Iya. Oke. Bagus. Saya beneran butuh jawaban Anda, bukan berarti saya memaksa Anda untuk mengikuti pelajaran saya, tidak. Tapi ini habis ini ada tugas. Kalau ada tugas kalian nggak ngerti sama sekali, ya sama aja saya ngajar kosong gitu loh. Apa yang tadi saya ngajar kalau kalian nggak bisa sama sekali. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjut soal terakhir, tipe soal terakhir. Halo. Saya mau tanya dulu. Tidak, Pak. Oke. Saya tuliskan deh. Dapat 871 800 didapat dari penghasilan itu dikurangi PTKP. Terakhir. Somi memiliki gaji 5 juta per bulan. Statusnya lajang. Memiliki tunjangan, iuran tunjangan hari tua 2%. Oke, berarti pertama gini nama dulu, berarti penghasilan bruto sebesar 5 juta per bulan. Ya. Berarti kita mau langsung per tahun aja lah ya, penghasilan bruto per tahun. Berarti dapatnya adalah 60 juta per tahun, betul? Itu mulai dari biaya jabatan. Berarti sebesar berapa persen kali berapa persen?
Jabatan 5%. berikan 5% kalikan dengan 50. 60. 60 juta. Dapatnya adalah sebesar 5% dari 60 juta berapa? Kita coba kalikan deh. Juta, 3 juta. Perlu dibuatkan jadi 6 juta nggak ya? Enggak. Ya perlu. Enggak. Enggak, Pak. Perlu. Karena tidak melebihi kan. Habis itu ada iuran apa lagi? Iuran tunjangannya. Oke, iuran tunjangannya adalah sebesar 2%. 2%. Berarti 2% kalikan 60 juta. Ya, 2% kalikan 6 juta. Setelah itu tadi dapatnya adalah 4.200.000, betul ya? Juta 200 kalau dikurangi sisa berapa? Berarti ini adalah penghasilan neto. Berarti 60 juta kurang 4 juta berarti adalah 56 juta 800.000 ya. 55 juta 800.000. Oke, saya ubah sedikit ya. Maaf ya. Saya ubah sedikit. Yang statusnya lajang nih. Terus istri 1, anak. Itu aja. Oke. Penghasilan netonya 55 juta per tahun. Ingat harus saya tahu dulu udah per tahun atau belum. Oke, setelah penghasilan neto apa yang dihitung? PTKP ya. PTKP. Berarti utama dapat WT, dapatnya 54 juta, betul? Habis itu nikah kena berapa? 4,5. Lagi totalnya kena 58 juta 500.000 ya. Betul ya. Ini total PTKP-nya ya. Oke. Maka setelah total PKP dapatnya apa? PKP kan? Ya. Oke. Dapat berapa? Dapat berapa? Bayar. Apa? Dapat berapa setelah dikurangi? Halo. Setelah dikurangi dapat berapa? Min nggak Pak hasilnya Pak? Ya, dapat minus berapa? Minus. 3.300.000. Minus 3.300.000. Boleh nggak minus? Nggak boleh Pak, jadi dia tak usah bayar. Jadi dia tidak usah bayar. Jadi enak dia, tak perlu bayar dia. Ya. Jadi dia tak perlu bayar, jadi dia tinggal menikmati, dibayar nanti dia. Enggak ya, dia nggak mungkin dibayar. Jadi Pak, bagaimana kalau tiba-tiba PTKP lebih daripada nilai yang diberikan Pak? Berarti kan ini nampaknya minus ya, langsung tulis 0 aja. Tidak dituliskan secara minus lagi, maka perhitungan pajak PPh 21 bisa dikosongin langsung aja. Tidak perlu membayar pajak. Atau pajak dalam kondisi nihil. Sampai sini ngerti? Mengerti Pak. Ngerti, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ini saya kasih beda warna lagi. Habis ini soal nih.
Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Oke, kalau nggak ada, yang saya lihat tadi cuma 7 orang, saya nggak tahu yang lainnya kemana. Ya. Yang lain bisa semua? Halo? Tolong jawaban dengan baik dan benar. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau Bisa, bisa, Pak. berarti habis ini kita kerjain soal, kerjakan di selembar kertas dengan wajib cara ya. Kalau saya kasih tahu PKP ya berarti langsung kerjakan dengan cara langsung PKP. Kalau saya kasih tahu dalam penghasilan neto ya berarti kerjakan dengan cara penghasilan neto. Kalau saya kerjakan dari penghasilan bruto berarti kerjakan dari penghasilan bruto. Oke? Oke. Oke. Good.